Kali ini kita akan membahas mengenai kecerdasan majemuk, suatu teori tentang beragamnya kecerdasan manusia. Saya akan membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya terutama akan menjelaskan bermacam-macam kecerdasan majemuk, sedangkan di video kedua minggu depan, saya akan membahas mengenai cara-cara mengembangkan kecerdasan tersebut. Kita mulai sekarang. Kecerdasan didefinisikan sebagai kemampuan belajar dari pengalaman dan ilmu untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan terkait dengan kecerdasan majemuk, tolok ukur kecerdasan tidak hanya dinilai dari kecakapan logika seseorang, tetapi juga bisa dari kemampuan lainnya. Teori kecerdasan majemuk untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Howard Gardner, profesor dan psikolog dari Universitas Harvard. Pendapatnya dituangkan dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences, keluaran tahun 1983. Menurut Gardner, setiap orang pada dasarnya memiliki kelebihan yang sangat mungkin masih belum tereksplorasi dengan baik. Oleh karena itu, tiap orang perlu mengenali kemampuannya dan mengasahnya sedemikian rupa sehingga bisa menjadi keunggulannya yang membedakannya dengan individu lainnya. Apa saja yang tercakup dalam kecerdasan majemuk? Pertama, kecerdasan verbal linguistik. Ini adalah bentuk kecerdasan yang terkait dengan kepekaan terhadap kebermaknaan bahasa yang meliputi tata bahasa, struktur kalimat, bunyi, fungsi, dan permainan kata. Individu dengan kecerdasan verbal linguistik yang baik biasanya pandai membaca, menulis, berbicara, menceritakan kisah, menghafal kata-kata, jago debat dan pidato, serta suka melontarkan humor. Mereka juga mudah memahami makna kata, mempunyai banyak perbendaharaan kata, mudah mengingat informasi verbal dan tertulis, dan bisa menjelaskan sesuatu dengan baik. Kedua, kecerdasan logika matematika. Kecerdasan ini terkait dengan kemampuan analisis masalah, berpikir logis dan kritis, penalaran angka, menemukan dan mengenali pola atau rumus, menginterpretasikan tabel, grafik atau diagram, serta memahami prinsip-prinsip yang mendasari sistem sebab akibat. Ketiga, kecerdasan kinestetik atau kecerdasan gerak tubuh. Orang dengan kecerdasan kinestetik yang baik memiliki kemampuan koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan yang baik, sehingga mereka lebih mampu mengontrol gerakan tubuh serta lebih terampil menangani objek dengan memaksimalkan anggota tubuh. Mereka lebih aktif dalam kegiatan yang melibatkan fisiknya, memiliki tubuh atletis, dan mampu untuk mengekspresikan gagasan dan perasaannya dengan gerak-gerik. Di sisi lain, mereka pun mengalami kendala untuk duduk diam dalam waktu lama, serta mudah merasa bosan jika tanpa kegiatan yang aktif. Keempat, kecerdasan visual spasial. Area ini berkaitan dengan penilaian spasial dan kemampuan untuk memvisualisasikan berbagai pola bentuk. Individu dengan kecerdasan majemuk ini mengandalkan imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, serta tekstur. Mereka gemar terhadap bidang seni dan desain. Mereka lebih mudah menghafalkan wajah daripada nama, lebih mampu menyampaikan ide atau pendapat dengan sketsa, serta memiliki kompetensi yang kreatif dan imajinatif. Mereka juga mampu menganalisis area spasial secara akurat, di samping mempunyai kepekaan visual yang tinggi, sehingga mereka mampu mendeteksi perubahan interior ruangan serta lokasi barang hilang. Mereka juga mudah membaca peta. Kelima, kecerdasan musik. Kecerdasan majemuk yang satu ini identik dengan kemampuan mengenali nada, menciptakan irama, serta menunjukkan kepekaan terhadap suara, ritme, pitch, melodi, atau timbre suara. Individu dengan kecerdasan yang baik di bidang ini biasanya mampu mengikuti irama dan tempo nada, menyanyi, memainkan alat musik, serta membuat komposisi musik. Keenam, kecerdasan interpersonal. Individu yang memiliki kecerdasan interpersonal tinggi biasanya lebih peka terhadap suasana hati, perasaan, temperamen, motivasi orang lain, serta sensitif terhadap ide-ide orang lain, lebih mudah berempati dengan orang lain, dan lebih mampu bekerja sama dalam kelompok. Mereka mampu berkomunikasi secara efektif, sering menikmati diskusi dan debat,
namun juga lebih mampu berkompromi serta memediasi konflik. Mereka biasanya memiliki banyak teman, supel, lebih percaya diri, serta lebih mungkin menjadi pemimpin. Ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Individu dengan kecerdasan yang baik dalam aspek ini memiliki kapasitas introspektif dan refleksi diri. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam mengenai diri sendiri, mampu mengenali dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, yang membuat mereka menjadi individu yang unik serta mampu memprediksi reaksi atau emosinya sendiri. Mereka lebih suka menyendiri, merenungkan segala sesuatu yang penting, serta membuat catatan penting atau menulis jurnal. Mereka juga mampu berpikir realistis, tetapi juga senang memikirkan masa depan dan cita-citanya. Mereka cenderung lebih bijaksana dan bisa mengendalikan keinginan serta perilakunya, juga mampu membuat rencana dan keputusan. 8. Kecerdasan naturalistik. Kecerdasan ini awalnya tidak termasuk dalam daftar kecerdasan majemuk yang dikemukakan Gartner. Area ini berkaitan dengan kemampuan memelihara dan menghubungkan informasi dengan lingkungan alami seseorang, dan individu dengan kecerdasan naturalistik yang tinggi mampu mengenali flora fauna, mampu membuat perbedaan konsekuensi lain di dunia alami, dan menggunakan kemampuan ini secara produktif dalam berburu, dalam bertani, dalam ilmu biologi, termasuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk alami seperti spesies hewan dan tanaman dan batuan dan jenis-jenis gunung. Kecerdasan ini jelas bernilai di masa lalu, tetapi sekarang banyak pengumpul, petani, ahli botani atau koki juga memiliki kecerdasan ini. 9. Kecerdasan eksistensial. Individu dengan kecerdasan eksistensial akan mencari jawaban tentang kebermaknaan hidup, pengalaman batin, kehidupan setelah kematian. Mereka pun memahami proses kehidupan yang berbeda-beda pada setiap orang, peran seseorang di dunia, dan akhir kisah sebuah kehidupan. Kecerdasan eksistensial membuat individu kerap bertanya tentang hakikat diri dan konsep kehidupan yang kompleks. Kecerdasan ini lebih mengarah ke bidang filsafat. Beberapa pakar juga mengaitkan antara kecerdasan eksistensial dengan tipe kecerdasan spiritual. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang dengan bagian kedua penjelasan topik ini. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.